MODI, Modified Distribution. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan perkembangan dari metode stepping stone. Perbedaan metode MODI dan metode stepping stone terletak pada pengujian nilai sel non-basis untuk menentukan apakah tabel sudah optimum. Dalam metode MODI, tidak harus menentukan semua jalur tertutup variabel non-basis, kecuali pada saat menentukan sel yang akan keluar basis atau perpindahan tabel. Sedangkan pada metode stepping stone, pengujian nilai sel non-basis dilakukan dengan membuat jalur tertutup atau closed path. Oleh karena itu, metode MODI merupakan cara yang lebih efisien di dalam menghitung nilai sel bukan basis. Perubahan biaya pada sel pada metode MODI ditentukan secara sistematis tanpa mengidentifikasi lintasan sel-sel kosong seperti pada metode stepping stone. Prinsip dasar penerapan metode MODI dalam menyelesaikan masalah transportasi sama dengan metode yang lain. Dalam metode MODI, langkah awal sebelum menggunakan metode MODI adalah mengetahui nilai baris atau row, nilai kolom atau K, serta biaya cost atau C yang terjadi dalam jalur tersebut. Menentukan nilai sel basis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. Sedangkan untuk mencari nilai sel bukan basis digunakan rumus IJ sama dengan CIJ kurang RI kurang KJ. Karakteristik metode MODI, Modified Distribution. Yang pertama, matriks tabu. Kedua, iterasi. Ketiga, penentuan dual solution. Keempat, perbaikan solusi. Kelebihan metode MODI. Yang pertama, optimalisasi efisien, memberikan cara sistematis dan efisien untuk mencapai solusi optimal. Yang kedua, struktur terorganisir, langkah-langkah yang jelas dan terstruktur membuat metode ini mudah diikuti. Yang ketiga, mengurangi biaya, fokus pada minimasi total biaya transportasi. Kekurangan metode MODI. Yang pertama, iterasi yang banyak. Metode MODI bisa memerlukan banyak iterasi untuk mencapai solusi optimal. Setiap iterasi melibatkan perhitungan ulang nilai potensial dan opportunity cost, serta penyesuaian alokasi berdasarkan siklus atau looping. Yang kedua, rentan terhadap kesalahan. Karena banyaknya langkah dan perhitungan yang terlibat, metode ini rentan terhadap kesalahan manual. Kesalahan kecil dalam perhitungan biasa menyebabkan solusi yang tidak optimal atau memerlukan iterasi tambahan untuk dikoreksi. Yang ketiga, tidak efisien untuk masalah skala besar tanpa bantuan komputer. Untuk masalah transportasi dengan banyak sumber dan tujuan, metode ini bisa menjadi sangat tidak praktis jika dilakukan tanpa bantuan perangkat lunak atau komputer. Pemrosesan manual pada skala sangat besar tidak efisien dan rawan kesalahan. Langkah-langkah MODI. Jika R adalah row atau baris dan K adalah kolom, serta C adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut, maka 1. RJ ditambah KZ sama dengan JIJ, di mana dihitung pada jalur terpakai. 2. Kemudian anggap RI sama dengan 0, atau baris pertama selalu diberi nilai 0. 3. Hitung sistem rumusan pada semua nilai R dan K. 4. Hitung indeks pada setiap jalur yang tidak terpakai dengan rumusan T IJ sama dengan IJ kurang CIJ kurang RI kurang KZ. 5. Pilih indeks negatif terbesar dan teruskan dengan perhitungan seperti rumusan stepping stone. Cos dari G1 dengan P1 adalah 10, G2 dengan P1 adalah 5, G3 dengan P1 adalah 15, G4 dengan P1 adalah 20,
G5 dengan P1 adalah 21. Untuk cos G1 dengan P2 adalah 14. G2 dengan P2 nya adalah 20. G3 dengan P2 nya adalah 5. G4 nya dengan P2 nya adalah 10. Untuk G5 nya dengan P2 nya adalah 21. Cos G1 dengan P3 adalah 13. Cos G2 dengan P3 adalah 5. Cos G3 dengan P3 adalah 18. G4 dengan P3 adalah 10. Dan G5 dengan P3 adalah 20. Untuk cos G1 dengan P4 adalah 22. G2 dengan P4 adalah 15. G3 dengan P4 adalah 23. G4 dengan P4 adalah 27. Dan yang terakhir G5 dengan P4 adalah 25. Kita akan mengisi tabel ini menggunakan metode northwest formula. Artinya kita akan dimulai dari G1 dan G1 dengan nilai terkecil dulu yaitu 250. Jika kapasitas gudang terpenuhi, tidak bisa diisi lagi. Dan kapasitas pabrik belum terpenuhi, kita akan cari dari G2 dan G1 yang itu 150. Ya sudah terpenuhi kapasitas gudang, tidak bisa diisi lagi. Dan kapasitas pabrik belum terpenuhi, sisanya 50. Ketika kapasitas pabrik sudah terpenuhi, ini tidak bisa diisi lagi. Dan kita akan mulai dengan G3. Kapasitas gudang belum terpenuhi, kita akan isi 350. Dan ketika kapasitas gudang sudah terpenuhi, tidak bisa diisi lagi. Dan kapasitas pabrik belum terpenuhi, kita cari sisanya yaitu 150. Dan jika sudah terpenuhi, kita tidak bisa diisi lagi. Dan dimulai dengan G4 dan G3. Kapasitas pabrik belum terpenuhi, ini bisa 200. Dan jika sudah terpenuhi, sudah siap. Dan dari G5 dan G3 kita isi 350. Dan jika sudah terpenuhi 550. Dan sisanya 100. Jadi dari penjelasan yang diberikan oleh teman saya akan menjumlahkan jumlah dari total biaya dari data yang ada. G1 dan P1 adalah 200 total biaya. G1 dan P1 adalah 250 dikali 10. 250 dikali 10 ditambah dengan G2 dan P1 150 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 50 dikali 15 ditambah dengan 350 yang dapat dari G3 dengan P2 ini 350 dikali 5 ditambahkan 150 dikali 10 dan ditambah dengan 200
yang didapat dari D4 dengan P3 200 dikali 10 ditambah dengan 350 dikali 20 ditambah dengan 100 yang didapat dari D5 dengan P4 dikali 25. Jumlah yang didapatkan dari total daya ini adalah 11.750. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan metode Modi, yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Menentukan nilai baris dan kolom dengan ketentuan metode Modi, yaitu nilai baris G1 yang nilai garis pertama yaitu 0. Kenapa 0? Karena sudah ditetapkan dari metode Modi. Selanjutnya kita mencari kolom, yaitu kolom P1. Nah, P1 kita cari. Rumusnya ialah D1 ditambah P1 sama dengan nilai cos yang ada di baris 1 dan P1, yaitu sama dengan 10. Maka kita selesaikan. G1 sudah dapat, yaitu G1 itu sama dengan 0. Kita tambah P1 sama dengan 10. Dan hasilnya 10 kurang 0 berarti KP1 ialah 10. Kenapa 10? Karena 0 ini pindah ke belakang, jadi 10 dikurang 0, jadi dia 10. KP1 10. KP1 kolom 1. Selanjutnya mencari nilai kolom selanjutnya P2. Kita sebut aja ini row, yaitu kolom. Kita singkat aja jadi R, yaitu row G2. Nah, di sini kita mencari nilai row G2 atau baris G2. Kita tambah dengan yang ada di sini. Kita tambah yang ada di sini aja. Yang tidak ada di sini tidak kita buat di sini. 2 tambah yang ada di P1. P1 kolom pabrik 1 sama dengan nilai cos dari G2 dan P1. Nilai cosnya ya 5. Maka RG2 kita buat RG2 tambah KP1 nya berapa? KP1 nya 10 sama dengan 5. Nah, di sini kita jumlahkan 5 dikurang 10 sama dengan RG2 nya sini aja minus 5. RG2 nya nilai baris 2 nya di G2 nya yaitu minus 5. Selanjutnya kita mencari selanjutnya yang budak 3 dengan pabrik 1. Kita buat RG3 tambah KP1. Nilai kosnya 15.
RG3 kita tambah KP1 nya 10 sama dengan nilai kosnya 15. Berarti di sini 15 dikurang 10 sama dengan hasilnya 5. Berarti dapatlah baris D3 nya sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari baris D3 dengan kolom P2. Masukkan RG3 tambah KP2 sama dengan masukkan kosnya yaitu 5. Masukkan RG3 ditambah dengan KP2. Oke, RG3 nya sudah dapat ya. RG3 nya sudah dapat yaitu 5. Sama dengan 5. Kita tambah KP2. KP2 yang mau dicari. Sama dengan nilai kosnya 5. Berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0. Berarti baris D3 dengan kolom P2 nya baris D3 nya sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari baris D4 dengan kolom P2. Row D4 tambah KP2 sama dengan nilai kosnya 10. Kita buat di sini RG4 nya belum diketahui. Kita tambah dengan KP2. Oke, RG4 nya ya. Nilai KP2 ya. Berarti KP2 nya 0 sama dengan nilai kosnya 10 yaitu 10 dikurang 0 sama dengan 10. Berarti nilai RG4 nya yaitu 10. Selanjutnya kita mencari baris gudang 4 dengan kolom pabrik 3. RG4 kolom pabrik 3. Yang di sini mau dicari yaitu kolom pabrik 3 dengan kosnya 10. Berarti di sini RG4 nya sudah diketahui ya, 0. Kita tambah KP3 yang mau dicari. Nah, berarti kosnya tadi 10. Berarti 10 dikurang 0 sama dengan hasilnya juga 0. Lanjut. Baris gudang 5 dengan KP kolom pabrik 3. RG5 tambah KP3. Di sini yang mau dicari adalah baris gudang 5. Baris gudang 5 dengan KP3 dengan kos 20. Berarti RG5 kita tambahkan KP3 nya 0 sama dengan
Berarti KP3 nya 10. Berarti 10 kurang 20 sama dengan 20. Minus 20. Selanjutnya yang terakhir, baris G5 dengan kolom 4. RG5 kita tambahkan dengan kolom P4. Kita di sini mencari kolom AB4. Nah, dengan kosnya 25. Berarti RG5 itu di 10. Kita tambahkan kolom AB4 nya yang dicari tahu sama dengan nilai kosnya 25. Berarti 25 kurang 10 sama dengan 15. Berarti nilai P4 nya sudah dapat, yaitu 15. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk menentukan nilai baris dan kolom. Jadi telah didapat nilai baris dan kolom yang telah dihitung teman kita Adit. Jadi di sini nilai baris G1 itu 0. Jadi di sini kita buat 0. Kemudian nilai baris G2 ini min 5. Kemudian nilai baris G3 itu 5. Dan nilai G4 itu 10. Dan nilai G5 nya itu 10. Kemudian lanjut ke kolom P1. Kolom P1 itu 10. Kemudian kolom P2 0. Kemudian kolom P3 10. Dan kolom P4 nya itu 15. Jadi tadi kita udah dapat tuh nilai baris dan nilai kolomnya. Kemudian kita akan menghitung indeks perbaikannya. Itu rumusnya CIJ kurang RI kurang RJ. Dah. Sekarang kita mulai dari D4 P1 dari sebelah kiri dulu. Nih. Jadi di sini D4 P1 nilai kosnya itu 20. Kemudian nilai barisnya itu 10 dan nilai kolomnya itu 10. 20 kurang 10 kurang 10 itu 0. Kemudian G5 P1 nilai kosnya itu 21, nilai barisnya 10, nilai kolomnya 10. 21 kurang 10 kurang 10 itu 1. Ya. Kemudian G1 P2 kesini kita sekarang. G1 P2 kosnya 14, nilai barisnya itu 0, nilai kolomnya juga 0. Jadi di sini 14. Kemudian G2 P2 kosnya 20 dikurang nilai barisnya minus 5 dikurang nilai kolomnya 0. Jadi 20 kurang minus 5 kurang 0 sama dengan 25. Kemudian G5 P2 nilai kosnya 21 dikurang nilai barisnya 10 dan nilai kolomnya 0. 21 kurang 10 kurang 0 11. Kemudian G1 P3 ke sini G1 P3 kosnya 13 dikurang nilai barisnya 0
dikurang nilai kolomnya itu 10, 13 kurang 0 kurang 10, 3. Kemudian G2P3 nilai kosnya 5, nilai barisnya minus 5, dan nilai kolomnya itu 10. 5 kurang minus 5 kurang 10, 0. Kemudian G3P3 nilai kosnya 18, nilai barisnya 5, nilai kolomnya 10. 18 kurang 5 kurang 10 itu 3. Ya. Kemudian G1P4 itu nilai kosnya 22 dikurang nilai barisnya 0, nilai kolomnya itu 15. Jadi 22 kurang 0 kurang 15 itu 7. Kemudian G2P4 itu kosnya 15 kurang minus 5 dikurang nilai barisnya 5, 15 tambah 5 20 kurang 15 5. Kemudian G3P4 itu nilai kosnya 23 dikurang nilai barisnya G3 P4 itu nilai barisnya 5, kemudian nilai kolomnya itu 15. 23 kurang 5 kurang 15 itu 3. Kemudian G4P4 nilai kosnya 27 kurang nilai barisnya 10, dan nilai kolomnya 15 sama dengan 2. Jadi dari indeks perbaikan ini tidak didapatkan nilai minus, maka dari total biaya ini sudah optimal atau sudah terkecil 11.750.